Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Berapa dari kamu yang kerjaannya nggak linear sama jurusan? Atau kamu adalah fresh graduate yang ternyata minat karirmu nggak sejalan sama jurusanmu? Nih ya, karirmu bukan jurusanmu. Kita bahas di episode kali ini, segmen Early Careers. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku bertemu dengan salah satu mentee di sesi mentoring, perempuan kebetulan. Dia anak rantau dari Sumatera ke Jawa dan dia ambil jurusan psikologi. Dia sudah lulus. Kemudian dia datang ke aku membawa wacana atau diskusi, "Kak, aku mau S2 psikologi." Oke, that's great. Kenapa kamu pengen S2 psikologi? Kata dia, nggak tahu, aku disuruh sama orang tua. Oke. Memangnya kenapa? Karena cari kerja sekarang kan susah ya kak. Daripada aku kerja nggak sesuai sama jurusan, mending S2 aja yang jelas sesuai sama jurusan. Oke. Aku tanya lagi, waktu itu alasan kamu pilih psikologi kenapa? Kata dia, sebenarnya aku sampai sekarang juga nggak tahu kak, kenapa kemarin aku ngambil psikologi. Aku cuma ngikutin orang tua aku aja. Ironis mungkin ceritanya, dan aku rasa itu nggak cuma terjadi di salah satu mentiku aja. Pasti juga banyak teman-teman di luar sana, atau mungkin kamu yang milih jurusan atau milih pekerjaan itu karena ada request dari orang tua. Tentu maunya orang tua tuh pasti baik ya, tapi sejauh ini yang dipahami orang tua bahwa pekerjaan itu harusnya linear dengan jurusan, sehingga kalau milih jurusan tuh cari yang pekerjaannya populer atau yang pekerjaannya terlihat stable. Itu wajar kalau mereka turunkan ke anak-anaknya. Nah, ada satu statement yang mau aku garis bawahi di episode ini, yaitu your major doesn't define your success and doesn't measure how much you earn. Jurusanmu itu nggak menentukan seberapa kamu akan sukses dan seberapa banyak uang yang bakal kamu dapat nanti ketika sudah berkarir. Jadi itu dulu yang semoga kita sama-sama agree. Aku belum lama ini juga baca satu buku yang somehow selaras dengan statement itu. Judulnya You Majored in What? Aku taruh somewhere di sini in case kamu juga penasaran. Ini penulisnya adalah Catherine Brooks. Buku ini premisnya adalah membantu teman-teman fresh graduates terutama gimana sih caranya memulai karir untuk pertama kali. Dan yang namanya fresh graduate modalnya apa sih kalau bukan ijazah atau pengalaman kuliahnya yang mentok-mentok berarti pengalaman di organisasi. Cuman yang mau aku highlight di episode ini adalah gimana sih keterkaitan antara karir dan jurusan sebenarnya. Ada satu cerita di buku ini yang menurut aku menarik dan aku pengen ceritain ke kamu. Ini aku bacain aja kali. Jadi si Catherine Brooks ini ketemu sama banyak orang lulusan yang berbeda dan menanyakan pekerjaan mereka akhirnya seperti apa. Ada salah satu anak namanya Christine. Dia adalah anak psikologi, lulusan psikologi maksudnya, yang suka antropologi. Si Catherine ini tanyalah ke si Christine tentang gimana dia akhirnya bisa berakhir di karir dia yang sekarang. Karir dia sekarang apa nanti kita bakal tahu di ending ceritanya. Si anak ini, si Christine, ngejawab, I don't know exactly. Aku nggak tahu pastinya gimana. Aku ambil jurusan psikologi dan udah bayangin bakal ambil S3 dan jadi profesor di psikologi. Tapi aku tuh suka salah satu mata kuliah, antropologi. Dan dosen di makul itu pernah nawarin ada summer internship di salah satu museum. Aku mau dan saat itu ternyata aku diminta untuk bantuin bikin pameran. Jadi mungkin kayak semacam kepanitiaan gitu ya. Buat acara Native American Art dan ternyata aku suka banget. Ini terlepas dari Native American Art itu seperti apa. Gue juga nggak tahu. Terus ada salah satu alumni yang jadi speaker di career program di tempat tadi, namanya Smithsonian Institution. Apa yang dia share sama si alumni ini menarik banget. Jadi aku maju dan memperkenalkan diri ke speaker. Kami masih tetap keep in touch sampai ketika aku di senior year. Senior year itu tahun akhir sebelum kelulusan. Dia ngehubungin aku dan nawarin mau nggak jadi penitia fundraising untuk Smithsonian New Native American Art. So here I am. Disinilah aku jadinya. Aku memanfaatkan kemampuan psikologiku untuk negosiasi ke komunitas dan juga bisnis-bisnis untuk bisa ngedanain pamerannya. Aku suka ngejalaninnya. Dan sekarang, aku bahkan jadi tahu cara kerja museum tuh kayak gimana dan gimana cara dapat duitnya. Cita-citaku nanti adalah buka art gallery atau museum di Native American Reservation. Menarik banget, seorang lulusan psikologi end up di karir yang lebih ke antropologi atau malah mungkin lebih ke art. Malah jadi terbuka bahwa ternyata dia tertarik itu dengan art dan museum. Apa yang terpikir sama kamu ketika dengar cerita barusan? Jadi sebenarnya fungsinya jurusan tuh apa? Kalau ujung-ujungnya kerja itu bisa boleh dan hampir selalu tidak berkaitan sama jurusannya. Jadi sejarahnya jurusan
Ini kita ambil dari kacamatanya Amerika, seperti yang dijelasin sama bukunya si Catherine Brooks. Di tahun 1909, Amerika itu lagi di fase transisi dari agriculture ke industrial. Nah, mereka kebingungan gimana caranya kita tahu siapa yang cocok di posisi apa. Apalagi ini megangnya mesin, jadi pasti butuh keahlian dan skill tertentu. Nah, para peneliti di saat itu ngelihat bahwa vokasi itu bisa jadi salah satu jawabannya. Jadi dengan ngasih keterampilan tertentu, itu bisa ngebantu orang dan ngebantu industri juga untuk tahu siapa yang bisa diposisikan di bagian apa dalam sebuah industri. Jadilah ada sekolah vokasi. Buat yang belum tahu, sekolah vokasi itu pendidikan tinggi yang mengajari lebih ke keterampilan. Jadi mungkin ilmunya lebih ke ilmu terapan dibandingkan ilmu-ilmu yang biasa kita dapetin kalau kita ngambil sarjana atau degree S1 pada umumnya. Kita balik lagi ke tadi ya. Dengan adanya awareness bahwa vokasi itu bisa jadi salah satu cara, mulai muncul tuh career test yang mengkotak-kotakan minat dan bakat seseorang. Akhirnya, kesempatan orang untuk bekerja jadi lebih terbatas kan. Sebelumnya semua orang bisa bercocok tanam, nggak perlu ada background tertentu. Sekarang hanya orang dengan background vokasi tertentu yang bisa bekerja di posisi tertentu. Bahkan keterbatasan untuk wanita bekerja itu udah ada sejak saat itu. Nah, universitas ini munculnya di mana? Universitas ada untuk memfasilitasi mereka-mereka kaum elit yang mau mempelajari hal-hal spesifik seperti jadi guru, jadi dokter, jadi lawyer, pengacara, atau orang-orang yang mau masuk ke pemerintahan. Cuman itu di abad dulu ya, abad 20. Sekarang di abad ke-21, kesempatan orang untuk bisa dapat pendidikan universitas itu udah jauh lebih terbuka. Pilihan jurusannya jauh lebih terbuka. Bahkan di kesempatan yang udah terbuka ini masih ada universitas terbuka. Jadi semakin banyak pilihan, meskipun di saat yang bersamaan semakin banyak juga keterbatasannya. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, terus habis kuliah ngapain? Atau, terus ini gelar sarjananya atau gelar diplomanya dipakai apa? Kalau kita balik ke cerita si Catherine tadi, anak lulusan psikologi yang endingnya dia justru belajar antropologi dan pengen buka museum. Kalau kita lihat polanya, yang terjadi sama si Catherine adalah banyaknya unplanned event yang datang ke dia. Dia nggak pernah menyangka kalau dia akan suka kelas antropologi. Dia nggak akan pernah merencanakan kan, kalau dosennya mungkin akan nawarin dia summer internship. Dia makin nggak merencanakan lagi kalau di internship itu dia akan ketemu speaker yang ternyata nawarin dia kesempatan internship berikutnya. Jadi banyaknya unplanned event itu yang akhirnya mengarahkan si Catherine berakhir di karirnya sekarang. Namanya mirip-mirip sih. Banyaknya unplanned event itu yang mengarahkan si Christine di karirnya yang sekarang. Di dalam bukunya dijelasin kalau ini ada teorinya, namanya chaos theory. Singkatnya, chaos theory ini adalah teori yang menyatakan bahwa semua yang terjadi di alam semesta itu dikarenakan hal-hal tidak beraturan yang saling bertumbukan, termasuk di dalam karir kita. Akhirnya orang tuh bisa end up dengan karir tertentu, itu karena banyaknya unplanned event yang bertumbukan satu sama lain. Jadi kaitannya dengan kamu yang mungkin masih fresh graduate, atau kamu yang berencana untuk switch career, tapi mengetahui bahwa jurusan kamu nggak linear, nggak apa-apa banget. Jadi kalau pengen karir sesuai yang kamu inginkan, banyakin kemungkinan kamu ketemu dengan hal-hal tidak terduga, tapi yang sesuai dengan yang kamu harapkan. Does that make sense? Kaitannya juga sama pekerjaan yang nggak sesuai sama jurusan. Beberapa orang tuh berpendapat kalau ilmu yang kita dapetin di kuliah itu akan jadi sia-sia kalau kerjaannya nggak sesuai sama jurusan. Kalau menurut kamu ini gimana? Kalau buat aku pribadi ya, kuliah itu nggak semata untuk kasih kamu title kamu paham sesuatu. Kuliah itu membantu kamu untuk membentuk mindset. Ambil contohku aja. Ketika aku kerja di perusahaan yang sebelumnya, di posisi yang sama. Sama-sama kerja sebagai planner, antara aku yang lulusan teknik, dan teman aku yang lulusan bisnis, dan teman aku yang mungkin lulusannya ilmu murni, semuanya bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing, mungkin dengan hasil yang tidak jauh berbeda, tapi pendekatannya itu pasti berbeda. Dan gimana cara kita menyelesaikan masalah, itu juga pasti berbeda. Jadi jurusan yang tidak linear itu tidak lantas membuat kamu tidak bisa survive di pekerjaan. Bahkan kenyataannya, kuliah yang udah linear sekalipun sama pekerjaan, nanti di dunia pekerjaan juga tetap belajar lagi kok. Karena ada satu konsep yang dikenalkan oleh Profesor Morgan McCall, dia salah satu profesor di bidang manajemen dan juga organization. Konsepnya adalah 70-20-10. Konsep 70-20-10 ini bilang, kalau kita mau mahir sesuatu, 70%-nya adalah melakukan hal tersebut, 20%-nya adalah dapat feedback atau masukan dari orang lain, 10%-nya adalah belajar mandiri, yaitu textbook, artikel, video, dan sebagainya.
Jadi, kalau mau kita kaitin sama yang tadi aku sampaikan sebelumnya, kita yang kuliah 4 tahun, jurusan apapun itu, kalau kita ke dunia pekerjaan yang linear, itu sebenarnya hanya berkontribusi 10%. Sisanya, itu harus kita pelajarin dengan benar-benar melakukan halnya, dan dapat feedback dari orang lain yang lebih paham. Tanpa mengkerdilkan usaha kuliah selama 4 atau mungkin 6 tahun ya, tapi nyatanya di dunia kerja, yaitu kontribusinya hanya 10%. Itu kenapa, menurut aku, kuliah itu hanya kasih pengetahuan, belum tentu sampai pemahaman. Aku pribadi suka mengkategorikan tingkat pemahaman seseorang itu dimulai dari tahu atau know, kemudian paham, understand, naik lagi jadi capable atau skilled, bisa artinya, baru terakhir jago atau mastery. Dan menurut aku pribadi, kuliah itu baru kasih di level tahu, belum tentu paham. Ya kan, ngaku. Ada aja mata kuliah yang ya udah deh dikerjain aja, yang penting nggak ngulang di semester depan. Tapi sebenarnya kita nggak bener-bener paham. Dunia pekerjaan itu akan membutuhkan kita di level capable atau mastery. Jadi ada gap kan di situ. Gap inilah yang membuat jurusan dan pekerjaan itu bisa jadi dan boleh jadi nggak relevan. Jadi yang bilang kalau pekerjaannya nggak linear sama jurusannya, ilmu di kuliahnya akan sia-sia, ya ngobrol yuk. Aku pun mengapresiasi orang-orang yang bekerja di balik layar, yang turut memiliki andil dalam menentukan nasib seseorang diterima dalam sebuah pekerjaan atau enggak. Kita sebut saja rekruter yang tidak skeptis sama jurusan. Sekarang udah banyak banget teman-teman perusahaan atau rekruter yang nggak skeptis dan hanya mandang jurusannya aja. Jadi semoga mulai kali ini kita juga semakin terbuka lah ya dengan kesempatan-kesempatan di banyak bidang tanpa harus mengotak-kotakan jurusannya apa. Yang terpenting adalah seberapa dia bisa melaksanakan tugasnya. Jadi yang dilihat menurut aku lebih ke skill-nya instead of ijazahnya. Tapi untuk membuat podcast ini lebih produktif seperti biasa, daripada kita berlarut-larut dengan keadaan yang nggak bisa kita kontrol, udah terlanjur punya ijazah jurusan tertentu, atau udah terlanjur kuliah di jurusan tertentu, tapi kita punya aspirasi karir yang berbeda, harusnya gimana? Ada beberapa hal yang bisa aku share. Yang pertama, get to know yourself even better. Terus gali dan tanya ke diri kamu sendiri, sebenarnya kamu pengen jadi apa? Apa yang kamu mau di dalam karir? Bayangan karir kamu seperti apa? Definisikan sekonkret mungkin, sedetail mungkin, tapi jangan enak-enaknya doang ya. Aku pernah punya salah satu klien yang ketika aku tanya, bayangan karir kamu ke depannya pengennya yang seperti apa? Jawabannya nggak salah sih. Jadi dia bilang, bayangan karir aku sih aku pengen punya pekerjaan yang gajinya stabil. Aku punya tim, tapi aku nggak mau di level yang paling tinggi. Jadi aku nggak mau punya responsibility yang terlalu besar. Aku pengennya sih bisa WFH ya. Jadi jamnya bisa fleksibel. Di luar itu aku masih bisa punya bisnis sampingan. Tapi aku juga nggak mau kalau yang banyak lembur gitu sih. Jadi kalau bisa ngikutin jam kantor juga, jam 9 sampai jam 5 gitu. Setelah itu udah bisa tutup laptop. Terus kalau bisa sih kerjaannya bisa dikerjain di mana aja. Jadi nggak harus stay kerja dari kantor. ya itu terlalu ideal. Pasti adalah hal yang harus dikompromikan di dalam pekerjaan gitu kan. Jadi buat sekonkret yang kamu bisa, tapi jangan enak-enaknya doang. Yang kedua adalah explore more and more. Cari terus, gali terus aspirasi karirmu yang berbeda sama jurusan ini tuh sebenarnya in real life-nya tuh kayak gimana. Tanya sama orang yang udah pengalaman di sana. Kamu bisa cari mentor yang relevan. Itu bisa kasih kamu perspektif yang lebih luas sehingga kamu bisa lebih objektif ngelihatnya. Ngelihatnya nggak cuma yang enak-enaknya doang. Jadi cari validasi sampai 60% yakin aja deh. Kenapa nggak 100%? Karena 100% tuh nggak akan pernah bikin kamu siap. Jadi setidaknya kamu cukup punya informasi 60% yakin, dan kamu bisa masuk tips yang ketiga, yaitu gas cobain. Banyakin portfolio di karir yang kamu impikan, banyakin kerja yang real, ambil project-projectan. Kalau memang intinya masih ngumpulin portfolio, ya udah yang gratis, yang masih gampang-gampang, ambil aja dulu. Dan nggak ada cara lain untuk kamu bisa ngevalidasi kamu bisa atau nggak bisa, selain kamu beneran langsung nyobain. Jadi aku mengencourage kamu untuk jangan pernah takut buat nyoba. Here's I try to walk the talk. Aku berusaha untuk ngepraktekin apa yang aku omongin. Oke, jadi aku rasa itu semua hal yang bisa kamu coba dan kamu pertimbangkan kalau memang jurusan kamu tidak sesuai dengan karir impian kamu. Dan menurut aku statement di awal yang bilang kalau jurusan kita tuh nggak menentukan kesuksesan dan gaji yang akan kita dapat, ini juga bisa di reverse engineered kalau kamu atau mungkin adik kamu atau teman kamu ngerasa bingung milih jurusan. Jadi anak SMA yang bingung milih jurusan kuliah, apakah harus mempertimbangkan tren pekerjaan di 5-10 tahun ke depan? I would say enggak.
pasti berubah kok tren pekerjaannya dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi aku akan sangat menyarankan untuk ambil aja jurusan yang saat ini beneran kamu minati, kamu suka, kamu tertarik dan penasaran untuk mempelajarinya. Mau sampai kapan coba berusaha jadi cenayang? Mending kamu ngelakuin hal yang bisa kamu kontrol sekarang. Cakep nggak tuh? Oke, sekian episode kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kamu ambil. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa taruh di komen. Atau kalau kamu ada hal yang nggak setuju dan kamu pengen discuss lebih jauh, feel free untuk DM aku di Instagram @tashalma. Kalau kamu punya concern soal karir dan kamu pengen punya kesempatan ngobrol one-on-one langsung sama aku, kamu bisa book sesiku di adplist.org. Sekarang slotnya udah lebih tipis ya. Cuman aku selalu ada eksklusif coaching program. Kamu bisa ke Instagramku juga, di situ ada accessible linknya. Semoga kita bisa berkesempatan buat ngobrol lebih jauh. Itu aja, jangan lupa dengerin episode berikutnya biar kamu nggak nyesel. Bye!